وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 26 Rabi' al-Akhir 1439 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2018 di masjid, di rumah Allah ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita berkumpul dalam sebuah majlis yang insya Allah harapan kita menjadi majlis perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah menolong di antara kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Majlis ini insyaallah sebagai perwujudan dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling wasiat dengan wasiat kesabaran. Saling mewasiatkan kepada keimanan yang kokoh. Saling mewasiatkan kepada tauhid, untuk hanya beribadah kepada Allah satu-satunya tanpa yang lainnya. Saling mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan dan ibadah kita. Saling mewasiatkan untuk menjauhi dan meninggalkan segala kemungkaran. Di antara kita saling mengingatkan untuk menjauhi kesyirikan, peribadatan, doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian majlis ini diharapkan sebagai perwujudan perintah tersebut. Wa tawasaw bis sabr, dan hendaknya kalian saling berwasiat dengan kesabaran. Sabar dalam menjalankan iman, sabar dalam menjalankan tauhid, sabar dalam menjalankan sunnah dengan segala konsekuensi dan tantangannya. Para hadirin yang semoga dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema dari kajian kita sebagaimana insyaallah telah dipublikasikan, telah diumumkan, yaitu rawatlah imanmu dengan ilmu dan amal saleh. Iman orang mukmin dalam ketentuan Al-Quran dan ketentuan sunnah Nabi, dalam keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak masa sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, yang Allah telah meridhai mereka semuanya, bahwasanya al-iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah kadarnya, meningkat kuantitasnya dan kualitasnya, meningkat, naik. Itu iman. Dan iman di waktu yang sama bisa turun, berkurang, melemah. Kata para ulama, al-imanu yazidu bit-ta'ati
wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu bertambah kadar dan kualitasnya disebabkan ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh hamba tersebut, dan dia berkurang, menurun, melemah disebabkan kemaksiatan yang dilakukan. Ini akidah ahli sunnah sejak dahulu kala, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Quran memberitakan tentang masalah ini, mengabarkan kepada kita. Di dalam ayatnya Allah menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang hakiki, yang sebenar-benar iman adalah, kata Allah di dalam surat Al-Anfal, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah diingatkan agar takut kepada Allah, diingatkan kepada kebesaran Allah, bergetar hatinya. Bergetar mendengar nama Allah disebutkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Sebelumnya Allah mengatakan, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, menjadi takut. Hati mereka itu takut kepada Allah. Ingat kepada dosa. Ingat kepada pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Walaupun manusia mengetahuinya. Disebut nama Allah semisal, takutlah kepada Allah wahai saudaraku. Jalankan syariat Allah, amalkan agama Allah ini. Dia takut. Dia merasa dipantau oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Didengar ucapannya. Diketahui gerak-gerik hatinya. Ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi takut kepada Allah. Itu orang mukmin yang sebenarnya. Kalau disebutkan nama Allah, bukan kemudian tertawa-tertawa. Bukan kemudian nama Allah dijadikan sebagai senda gurau. Orang yang beriman yang hakiki dalam ayat ini, innama, hanyalah orang-orang yang beriman itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah takut hatinya, menjadi takut kepada Allah. Takut yang membuahkan amal. Takut yang membuahkan tobat. Takut yang melahirkan kesadaran bahwa selama ini dia telah banyak melanggar Allah dan syariat Allah. Takut yang melahirkan ingat kepada dosa-dosa. Saya dulu pernah berdoa kepada selain Allah. Saya dulu pernah memohon kepada kubur-kubur. Takut dia. Saya dulu pernah pergi ke dukun-dukun. Meyakini keyakinan-keyakinan khurafat. Saya takut kepada Allah. Saya dulu pernah melanggar perintah Nabi yang diutusnya.
Perintah Rasul yang Allah kirim kepada kita sebagai pembawa syariat. Sadar dia. Pada tahun ini, tahun berikutnya, ketika di sana, ketika di sini. Ini seorang mukmin, seorang yang beriman, yang hakiki. Kalau disebut nama Allah, disebut kebesaran Allah, tapi dia santai-santai saja, perlu dikoreksi keimanannya. Dievaluasi. Gimana sih iman saya ini? Sahabat Nabi ketika disebutkan nama Allah, diingatkan dengan kata-kata ittaqullah, bertakwalah dan takutlah kalian kepada Allah, menetes matanya. Umar ibnul Khattab, seorang pemberani di medan tempur, yang ditakuti oleh kaum musyrikin sejak masa jahiliyah dahulu, yang syaitan pun takut kepada beliau, terdapat garis putih di pipinya kanan dan kiri, bekas air mata, karena beliau sering menangis. Menangis bukan karena kesakitan fisiknya, tapi teringat kebesaran Allah, takut kepada Allah. Lalu di mana kita dibandingkan sahabat yang mulia ini, khalifah yang kedua, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibnul Khattab, yang telah disiapkan sebuah istana terbuat dari intan permata di surga Allah, dan telah dikabarkan oleh Nabi bahwa Allah telah menyiapkan sebuah istana besar buatmu yang lengkap dengan segala kenikmatan di dalamnya. Tapi bersama itu tidak santai-santai, tidak banyak tawa. Yang kita sedihkan sekarang ini, kalau ada, bahkan sudah banyak kajian-kajian yang isinya hanya tawaria saja. Ketawa, melucu dan melawak. Yang lebih aneh lagi, sekarang banyak artis atau pelawak yang menjadi dai. Kadang-kadang pembicaraannya maaf-maaf saja, jorok. Malu kita mendengarnya. Di masjid lagi. Ini pendidikan yang salah terhadap umat. Kalau sahabat menyatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Suatu hari Nabi pernah menasehati kami dengan sebuah nasihat yang hati kami ini menjadi takut kepada Allah. Dan air mata menetes. Seolah-olah itu adalah nasihat terakhir. Serius. Orang beragama itu serius. Bukan senda gurau. Kita dalam sebuah perjalanan panjang menuju akhirat. Kita tidak tahu nasib kita. Sementara amalan kita masih jauh dari kurang. Jauh. Para hadirin yang saya muliakan. Begitu para sahabat. Sering meneteskan air mata. Padahal mereka para pejuang, para pahlawan yang pemberani. Di medan tempur dengan kuda-kuda yang kokoh. Bertempur dengan pedangnya. Tapi hati mereka mudah disentuh dengan ayat-ayat. Selanjutnya dari ayat di surat Al-Anfal tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau dibacakan kepada kaum mukminin yang hakiki tadi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, imannya meningkat, bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dengan itu mereka bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada manusia, tidak kepada jin,
Tidak kepada arwah, tidak kepada kekuatan siapapun. Itu sahabat Nabi, itulah kaum mukminin yang hakiki. Apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Pembahasan tentang ayat ini sangat panjang dan luas, tapi yang ingin saya petik adalah kalimat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Kata Allah di dalam surat apa? Al-Anfal. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Dan orang-orang, mereka-mereka yang diintimidasi dan diteror oleh kaum munafikin dengan mengatakan, itu lihat, musuh-musuh kalian telah bersatu padu dengan kekuatannya ingin menghancurkan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Mereka kuat. Mereka memiliki strategi tempur yang besar dan seterusnya. Menakut-nakuti kaum mukminin ini tadi yang Allah beritakan dalam surat Ali Imran. Apa jawaban mereka? Apa sikap orang-orang yang beriman ini? Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Fazadahum imana wa qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dengan berita tersebut, dengan teror dan intimidasi kaum munafikin yang membesar-besarkan kekuatan musuh, para mukminin sahabat ini imannya justru bertambah. Bukan ciut. Tambah yakin. Tambah kokoh. Fazadahum imana. Maka hal itu menambah iman mereka. Berarti iman bisa bertambah. Di dalam surat yang lainnya, Allah memberitakan tentang manuver kaum munafikin yang mengolok-ngolok, menghina, mentertawakan umat Islam. Ketika turun sebuah ayat atau sebuah surat, mereka mengolok-ngolok kaum mukminin. Ada beritanya, ada surat turun diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, فَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Subhanallah, 3 dalil, masih banyak lagi dalil lainnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, mereka orang-orang munafikin, kalau turun ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran, mereka mengolok-ngolok umat Islam. Ini surat sudah turun. Siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya ayat ini ketika mendengar ayat-ayatnya? Siapa di antara kalian yang bertambah? Siapa? Ayo, siapa? Mengolok-ngolok umat Islam. Maka Allah mengabarkan, sementara orang-orang yang beriman, ketika turun ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang berisi syariat, berisi berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zadathum imana, bertambah imannya. Ini sebagai mukaddimah topik kita. Saya akhiri penyebutan dalil-dalil tentang bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan sebab apa? Ketaatan dan amal soleh. Berkurang disebabkan dengan apa? Kemaksiatan dengan segala bentuknya. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Perhatikan baik-baik hadis Nabi.
kaum mukminin yang lebih sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Iman bisa sampai pada posisi akmal, lebih sempurna, lebih tinggi, lebih bermutu. Untuk siapa kata Nabi? Orang-orang yang mulia akhlaknya, baik dan bagus budi pekertinya. Berarti budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, pertanda isyarat bahwa imannya baik. Semakin baik akhlak seseorang, semakin baik imannya, semakin tinggi imannya. Berarti amal soleh berpengaruh kepada iman. Secara kenyataan sekarang. Kalau tadi dalil Quran, kemudian sunnah, secara kenyataan. Ketika kita berada di masjid sekarang ini, mendengarkan nama Allah disebutkan, ayat Al-Quran dibacakan, nama Nabi disebutkan. Antum merasakan ketentraman enggak? Iman antum bertambah dibandingkan saat antum berada di rumah. Saat antum berada di jalan, saat antum berada di pasar. Berbeda. Suasana berbeda. Keluar dari masjid, mulai nih iman kita terancam untuk turun. Ada saja gangguan. Yuk main game. Kita ke warnet main game yuk. Mulai nih imannya diancam. Terancam untuk turun. Matanya melihat hal. Telinganya mendengar sesuatu yang menurunkan iman turun. Beda ketika kita, setelah ini saya akan baca Al-Quran. Saya pulang ke rumah, saya akan baca Al-Quran. Saya pulang ke rumah, saya akan bantu ibu. Ibu sekarang sedang capek membersihkan rumah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ayah saya sekarang sedang melakukan ini, mungkin dia capek, lelah. Saya akan bantu. Dia berpindah dari satu amalan ke amalan berikutnya. Dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Wah, nanti maghrib saya akan baca Al-Quran 1 juz. Sudah berniat dia. Berarti dia berusaha agar imannya terus naik. Tapi kalau dia sudah punya rencana-rencana yang dapat melalaikan dia dari ibadah, bahkan bisa menyeret dia kepada kemungkaran, di situ iman dia sudah terancam untuk turun, jatuh. Maka tema kajian kita kali ini adalah rawatlah imanmu dengan ilmu dan amal saleh. Maksud dan makna daripada tema ini bahwa iman itu butuh dirawat. Iman itu menuntut dari kita untuk merawatnya supaya dia tidak gersang. Dengan apa dirawat iman? Sebelum itu penting diketahui. Saat iman itu turun lagi. Bisa sampai pada batasan tidak tersisa lagi iman. Pergi meninggalkan kita. Habis total. Ini yang kemudian diistilahkan orang yang keluar dari keislaman atau keluar dari bingkai keimanan dengan istilah murtad. Hati-hati, perlu dijaga. Jangan menganggap remeh sebuah kemaksiatan. Karena kemaksiatan walaupun kecil, ketika berulang kali, dan sampai kita menjual iman. Menggadaikan iman. Dengan kata lain dia menjadi kafir. Loh apa bisa? Apa mungkin seorang tadinya sudah mukmin, sudah beriman, kembali keluar dari Islam, dari keimanan? Bisa. Buktinya antara lain Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan
min indi anfusihim. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sungguh kata Allah, telah berambisi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, untuk menjadikan kalian kafir setelah kalian beriman. Dalam ayat lain menyatakan wawaddu law takfurun, dan mereka sangat berambisi untuk menjadikan kalian ini kafir, keluar dari Islam. Berarti bisa saja seseorang itu kemudian keluar meninggalkan apa? Keislaman. Maka rawatlah imanmu. Jaga baik-baik iman yang mahal ini. Sangat mahal nilainya. Untuk merawat iman, sangat butuh kepada ilmu. Bagaimana sih caranya merawat iman? Merawat badan, merawat kesehatan, butuh ilmu. Kalau salah di dalam merawat kesehatan, dalam mengkonsumsi makanan ataukah minuman, bisa malah sakit. Bisa malah sakit. Wah, makan daging yang banyak. Daging itu sehat. Makan daging. Minum susu. Besok pagi tensi darahnya naik. Kalau tensi darah naik dan pembuluh-pembuluh darahnya berkerak kolesterol, pecah pembuluh darah yang di kepala, stroke. Loh, katanya daging menyehatkan. Iya, tapi salah menerapkannya. Anda orang yang berpotensi untuk darah tinggi. Berbahaya. Kalau mau makan silakan, tapi ada batasnya dan ada waktunya. Butuh ilmu kan berarti? Butuh ilmu. Antum kiaskan permasalahan yang lainnya. Mau merawat tanaman agar dia tumbuh subur, besar, indah, hijau dan berbuah. Punya semangat dan niat yang baik. Ini tanaman harus saya rawat. Tapi dia nggak punya ilmu untuk merawatnya. Mati itu tanaman. Hancur dia. Gagal dia. Iman lebih dari itu. Iman yang Allah berikan ini kepada kita. Sekarang kita lahir sebagai seorang muslim. Hingga hari ini sebagai seorang muslim. Harapannya kita mengakhiri hidup sebagai seorang muslim. Para hadirin yang saya muliakan. Sekali lagi merawat iman membutuhkan ilmu. Kita bisa tahu bagaimana cara menjaga iman. Kita harus tahu, belajar, berilmu, adanya pembatal-pembatal keimanan. Orang yang sudah berwudu mau sholat, bisa nggak wudunya batal? Bisa kan? Kalau dia melakukan salah satu pembatal wudu. Loh, apa saja pembatal wudu? Ayo belajar. Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan. Allah, begitu juga Rasulnya, sudah merinci pembatal-pembatal wudu. Kalau orang tidak pernah belajar pembatal wudu, dia nggak sadar bahwa ternyata wudunya sudah batal. Dia sholat, menyangka dia sedang melakukan ibadah. Ternyata sholatnya juga apa? Batal. Kenapa? Karena wudunya batal. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ada pembatal-pembatalnya. Iman juga demikian. Ada pembatal-pembatal keimanan. Nggak cukup waktu majelis yang singkat ini kita ingin merinci pembatal-pembatal keimanan. Tapi sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sudah disebutkan dalam sunnah Nabi. Apa saja pembatal-pembatal keimanan. Berarti kita butuh kepada apa? Ilmu. Ilmu tidak mungkin didapat dari mimpi. Ilmu tidak mungkin didapatkan dengan wangsit.
Ilmu tidak mungkin didapatkan dengan bertapa dan bersemedi di gunung atau di laut. Nggak ada. Ilmu itu harus belajar. Sebagaimana ulama dahulu belajar. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, wa Ali. Dan para sahabat Nabi, orang-orang soleh itu belajar, duduk, menulis, menghafal, bertanya, dan seterusnya. Para hadirin yang saya muliakan. Dengan ilmu, kita bisa mengenal perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi iman. Dengan ilmu pula, kita bisa tahu perbuatan dan amalan yang bisa meningkatkan iman. Amalan yang bisa meningkatkan iman adalah amalan yang soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan soleh itu adalah amalan yang dilakukan oleh pelakunya dengan ikhlas, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, bukan pujian manusia, bukan kepentingan dunia dan kedudukan dunia. Ini yang pertama. Amal soleh. Yang kedua, sebuah amalan akan dinilai dan terposisikan sebagai amalan soleh kalau mencocoki sesuai dengan teladan dan bukti amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebuah amalan tidak mencocoki tata cara penerapan Rasul, maka itu bukan amalan soleh. Namanya amalan salah. Bisa dipahami insyaAllah. Karena Nabi mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, berbuat suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tidak ada teladan dan perintah dari kami, maka amalan itu, kata Nabi, tertolak kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, dia ikhlas kok. Dia enggak mengharapkan pujian manusia dalam mengamalkannya. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah amalan yang dia lakukan itu dicontohkan oleh Nabi enggak? Kalau dicontohkan dan dia ikhlas, amalan soleh. Kalau ikhlas tapi tidak dicontohkan, bukan amalan soleh. Sehingga untuk kita mengenal mana itu amalan yang soleh dan mana itu amalan yang tidak soleh, kembali kita butuh apa? Butuh ilmu. Amalan soleh ketika kita di masjid. Amalan soleh ketika kita di rumah, dalam rumah tangga. Amalan soleh saat kita berdakwah. Amalan soleh saat kita bertetangga. Amalan soleh saat kita menyikapi kedua orang tua kita. Semuanya itu ada ilmunya. Ada ketentuan-ketentuannya. Karenanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, mengerti, berilmu tentang urusan agamanya. Akidahnya dia berilmu. Cara berimannya dia berilmu. Ibadahnya dia berilmu tentang ibadahnya. Tentang akhlaknya dia berilmu. Kalau ada orang ingin beribadah dengan baik tanpa ilmu, tidak mungkin. Kalau ada orang ingin beriman dengan cara iman yang benar, tanpa ilmu, nggak mungkin. Harus dengan apa? Ilmu. Para hadirin, kita ini terkejar-kejar oleh waktu, tapi setidaknya sedikit yang kita dengarkan ini, Ana berharap bermanfaat untuk pemateri pertama dan bermanfaat untuk antum semuanya. Saya mohon maaf hanya bisa sampai di sini.
Insyaallah kita berjumpa lagi dalam kesempatan lainnya yang lebih baik. Kurang lebihnya saya memohon maaf kepada takmir masjid dan semua yang punya andil terlaksananya majelis taklim ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga menjadi sebab amal soleh bagi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.